Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak hebat? Senang sekali hari ini saya bisa berjumpa dengan kalian. Perkenalkan, nama saya Penny Trihastuti. Hari ini Bu Penny akan mengajak kalian untuk berkenalan dengan SMP Insan Cendekia Sukoharjo. Sudah siap? Yuk kita mulai. Yang pertama, Bu Penny ucapkan, selamat datang calon-calon pemimpin masa depan. Selamat datang, selamat bergabung bersama keluarga besar SMP Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Mari saling mengenal lebih dekat karena kita satu keluarga. Kali ini kita akan berkenalan dengan 4 hal: struktur organisasi sekolah, Dewan Guru dan Staf, kurikuler akademik, yang terakhir sarana dan prasarana. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan struktur organisasi sekolah. Itu Direktur Pendidikan, Ibu Desi Wulandari. Beliau merupakan Direktur Pendidikan SMP SMA Insan Cendekia Boarding School Sukoharjo. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan Ibu Kepala Sekolah, yaitu Ibu Yani Ekawati, Sarjana Pendidikan. Wakil Kepala Sekolah terdiri dari 2 bidang, Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum dan sarpra atau sering kita kenal dengan WK kurikulum. Kemudian Wakil Kepala Sekolah bidang kemuritan dan humas atau WK kemuritan. Bidang kurikulum, WK kurikulum saya sendiri, Penny Trihastuti. Staf WK kurikulum, Ibu Hanif Tiana, Sarjana Pendidikan. Bu Penny juga merupakan pengajar bahasa Indonesia, sedangkan Ibu Hanif Tiana merupakan pengajar ilmu pengetahuan alam. Bidang yang selanjutnya adalah kemuritan. WK kemuritan Bapak Ari Susanto, staf WK kemuritan Bapak Dian Andi Sulaiman. Bapak Ari Susanto ini merupakan pengajar PJOK, sedangkan Bapak Dian Andi Sulaiman pengajar SBK. Bapak Yunianto Dwi Hartanto merupakan pembina OSIS, pengajar bahasa Indonesia. Selain itu, Bapak Yunianto juga tim tata tertib atau tim tatib bersama dengan Bapak Dede Wahyudin atau dikenal dengan Ustadz Dede. Pak Dede merupakan pengajar Mapel Pendidikan Agama Islam. Bapak Aris Kusuma merupakan koordinator PAI. Ibu Sri Kadarwati, operator Dapodik dan juga merupakan pengampu Mapel Matematika. Bendahara BOS, Ibu Fadilah Nur Utami. Nah, sekarang kita akan berkenalan dengan wali kelas kalian. Untuk kelas 7A, Bapak Dian Andi Sulaiman. Wali kelas 7B, Ibu Fadilah Nur Utami, merupakan pengajar Mapel Bahasa Inggris. Wali kelas 7C dan 7D, Ibu Siti Nurhayati, yang merupakan pengajar Mapel PAI. Selanjutnya adalah wali kelas 8A dan wali kelas 8 dan wali kelas 9. 8A Ibu Farah Aldila, 8B Bapak Ismail, 8C Ibu Tiffany Tiara Friski, 8D Ibu Hanif Tiana, 9A Ibu Sri Kadarwati, 9B Ibu Beta Hima Mahayu.
Setelah berkenalan dengan struktur sekolah, kita akan berkenalan dengan Dewan Guru dan Staf yang mana akan mendampingi kalian selama kalian belajar di SMP Insan Cendekia Boarding School. Bapak Ismail adalah pengampu Mapel PAI. Bapak Askar Aziz merupakan pengajar bahasa Arab. Ibu Evi Nurliasari, pengajar PPKN. Ibu Bayuningrum Wijiastuti, pengampu Mapel Bahasa Indonesia. Ibu Beta Himamahayu, pengampu mata pelajaran Bahasa Inggris. Bapak Agus Supriyanto, pengajar matematika. Ibu Farah Aldila, pengampu mata pelajaran IPA. Bapak Rahmat Afrianto, pengampu mata pelajaran IPA. Bapak Frediansyah Sugiarto atau dikenal dengan Bapak Freddy merupakan pengampu mata pelajaran IPS. Bapak Januar Kistanto atau dikenal dengan Pak JK merupakan pengampu bimbingan TIK. Ibu Ervina Maimunah adalah pengajar bahasa Jawa. Ibu Tiffany Tiara Friski merupakan konselor sekolah atau guru BK, guru bimbingan konseling. Selanjutnya kita akan berkenalan dengan Kepala Tata Usaha, Bapak Ahmad Fida. Ibu Baiti Widi Istiqomah sebagai staf tata usaha. Ibu Fatma Nur Afifah, pustakawan. Nah, setelah itu kita akan mengetahui bagaimana kegiatan kurikuler akademik. Apa saja sih mata pelajaran di SMP Insan Cendekia? Yang pertama, ada pendidikan agama Islam. Kemudian PPKN atau pendidikan kewarganegaraan. Bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, PJOK, seni budaya dan keterampilan, prakarya, bahasa Arab, bahasa Jawa, bimbingan TIK, bimbingan konseling. Untuk mata pelajaran pendidikan agama Islam, ini terdiri dari 4 mata pelajaran. Yang pertama adalah fikih, yang kedua Al-Quran dan hadis, yang ketiga akidah akhlak, yang keempat sejarah peradaban Islam. Nah, bagaimana jika ternyata ada mata pelajaran yang belum pernah kalian dapatkan di kelas sebelumnya? Jangan takut, jangan khawatir, segera sampaikan hal tersebut kepada guru pengampu mata pelajaran tersebut. Jangan takut ya. Kemudian bagaimana dengan penilaian pembelajaran? Ada 3 aspek penilaian pembelajaran. Yang pertama adalah penilaian sikap, yang kedua penilaian pengetahuan, yang ketiga penilaian keterampilan. Penilaian sikap ini adalah mencakup perilaku spiritual dan sosial kalian. Bagaimana kalian bersikap kepada teman, bagaimana kalian bersikap terhadap guru, bagaimana kalian bersikap selama pelajaran, bagaimana kalian bersikap menaati tata tertib atau tidak, dan masih banyak lagi contohnya. Kemudian untuk penilaian pengetahuan adalah penilaian sejauh mana kalian bisa memahami pelajaran yang telah diberikan. Makanya bentuknya adalah nilai atau yang biasanya kita kenal dengan penilaian berbagai jenis penilaian, misalnya penilaian harian. Yang ketiga adalah keterampilan.
Keterampilan ini merupakan bagaimana kemampuan kalian dalam menerapkan pengetahuan yang sudah diberikan. Misalnya adalah kemampuan melakukan praktik terhadap suatu hal yang sudah dipelajari. Kita lanjut tentang penilaian yang dilakukan secara rutin. Yang pertama adalah penilaian harian, kemudian PTS atau penilaian tengah semester. Yang ketiga adalah PAS, penilaian akhir semester. Yang keempat, PAT atau penilaian akhir tahun. Dan yang terakhir adalah ujian sekolah. Penilaian ini dilakukan secara rutin, terjadwal. Misalnya untuk PH itu akan dilakukan setelah berhasil menyelesaikan satu atau lebih KD atau kompetensi dasar. Nah, setelah PH dilakukan, nanti akan dilihat apakah nilai kalian ini mencapai KKM atau tidak. KKM adalah kriteria ketuntasan minimal. Jika nilainya di bawah KKM, maka akan ada tindak lanjut yaitu remedi. Jika nilainya melebihi KKM, maka akan dilakukan tindak lanjut yaitu pengayaan. Kemudian untuk PTS ini akan dilaksanakan pada minggu ke-8 atau ke-9 dalam semester itu. Jika PAS itu dilaksanakan di akhir semester gasal atau semester 1. Materi yang diujikan adalah semua KD dalam semester gasal tersebut. Untuk penilaian akhir tahun dilakukan di akhir semester 2 yang penilaiannya adalah semua materi di semester 2. Dan yang terakhir, ujian sekolah ini dilaksanakan nanti ketika kalian kelas 9 yang bertujuan untuk mengukur, menilai bagaimana pencapaian hasil belajar kalian selama belajar 3 tahun di SMP Insan Cendekia. Setelah kita melakukan penilaian, maka sekolah akan melakukan pelaporan hasil belajar. Nah, ini dilakukan selama 4 kali dalam 1 tahun. Kesempatan inilah sekolah akan bertemu dengan orang tua kalian. Sekolah akan melaporkan bagaimana hasil belajar kalian selama periode tertentu. Jadi 4 kali dalam setahun itu adalah setelah PTS 1, kemudian PAS, PTS 2, setelah PTS 2 atau PTS genap, dan di PAT atau di penilaian akhir tahun. Jadi disarankan kalian juga datang, juga hadir saat pengambilan pelaporan hasil belajar. Selanjutnya, kita akan mengetahui bagaimanakah kegiatan penunjang proses belajar mengajar. Ada kegiatan yang pertama adalah pendampingan belajar. Nah, pendampingan ini adalah program yang khusus bagi yang masih kurang dalam mencapai nilai evaluasi. Peserta pendampingan belajar ini dipilih oleh guru masing-masing pelajaran. Jadi jumlahnya tidak banyak, hanya beberapa saja, maksimal 6 dalam satu kelompok, 6 murid dalam satu kelompok. Kegiatannya terjadwal dan selalu dilaporkan rutin kepada orang tua. Jadi jangan khawatir jika kalian merasa masih kurang. Nanti akan ada pendampingan belajar, tapi hanya khusus bagi yang disarankan atau yang diajukan oleh masing-masing guru pengampu mata pelajaran. Kemudian yang kedua ada kegiatan pembinaan lomba. Nah, kegiatan ini adalah khusus bagi kalian yang memiliki minat dan potensi lebih di bidangnya. Tentu saja ini tidak hanya mencakup
pengetahuan atau mencakup mata pelajaran, tapi juga potensi-potensi di bidang yang lain, misalnya di bidang olahraga atau di bidang yang lainnya. Kemudian yang ketiga adalah program BK dan BITIK atau bimbingan konseling dan bimbingan TIK. Bimbingan ini merupakan konsultasi bimbingan pribadi dalam bentuk bimbingan sekolah juga, kemudian bimbingan belajar dan karir, dan bimbingan TIK. Selanjutnya adalah kegiatan literasi. Kegiatan ini bertujuan agar kita terbiasa membaca dan selalu meningkatkan kemampuan literasi kita. Yuk, siapa yang rajin membaca? Yuk, mulai sekarang kita rajin membaca. Karena program literasi sekolah ini banyak sekali macamnya. Salah satunya di akhir semester itu ada pemilihan duta literasi. Jadi bagi kalian yang rajin membaca dan rajin mengisi jurnal literasi, nanti akan dapat kesempatan untuk menjadi salah satu kandidat duta literasi. Selain pemilihan duta literasi, ada juga kegiatan rutin mingguan, kegiatan bulanan, dan semester. Jadi kegiatan mingguan misalnya kegiatan kunjungan ke perpustakaan, membaca di perpustakaan yang dijadwalkan. Kemudian kegiatan bulanan adalah kegiatan untuk berkarya, misalnya kegiatan penulisan puisi, penulisan cerpen, pembuatan poster atau karya yang lainnya, dan itu nanti akan dilombakan. Nah, yang terakhir kita akan mengetahui apa saja sih sarana dan prasarana yang mendukung kegiatan pembelajaran kita. Sarana pendukung ini sangat berguna untuk membantu melancarkan dan memudahkan kegiatan belajar mengajar. Yang pertama, terdapat ruang guru. Kemudian ruang kelas. Di setiap ruang kelas ini nanti kalian akan mendapatkan beberapa fasilitas kelas, misalnya seperti LCD, kemudian pendingin udara dan sebagainya. Kemudian perpustakaan. Nah, di perpustakaan inilah nantinya setiap minggu kalian akan berkunjung dan akan melakukan kegiatan literasi di perpustakaan. Laboratorium IPA itu terletak di gedung A, karena kita SMP itu terletak di gedung B. Laboratorium IPA ini untuk mendukung pembelajaran IPA. Di situ agar kalian bisa praktik pelajaran IPA. Kemudian laboratorium komputer. Nah, ini juga berada di gedung A, sama dengan tadi laboratorium IPA. Ruang bimbingan dan konseling ini tujuannya adalah agar kalian lebih privat, lebih nyaman untuk melakukan konsultasi kepada konselor sekolah. Jadi, bimbingan dan konseling ini bisa dijadwalkan. Kalian bisa mengajukan permohonan untuk melakukan bimbingan. Terdapat juga pojok literasi. Nah, ini biasanya digunakan ketika istirahat. Ada yang membaca di pojok-pojok literasi. Di situ disediakan buku-buku yang sudah dipilihkan. Kemudian tempat bermain, olahraga, dan upacara. Dan tentu saja ada sarana pendukung lainnya. Nah, Bu Penny yakin sekali kalian memiliki banyak pertanyaan tentang pembelajaran yang akan dilakukan. Pembelajaran daring akan disampaikan pada video yang lain atau pada informasi berikutnya. Nah, di tengah kondisi pandemi ini,
Saat ini kita berdampingan dengan COVID-19. Tapi saat ini pula kita juga berdampingan dengan teknologi. Anak-anak yang hebat, jangan takut, tetap semangat belajar. Kita bisa karena biasa, kita mahir karena berlatih. Nah, untuk pertanyaan-pertanyaan yang ingin kalian tanyakan, jangan khawatir, nanti bisa kalian catat dulu karena kita akan mengadakan pertemuan berikutnya yang nanti insya Allah akan Bu Penny dan tim jawab ketika kita melakukan kegiatan MPLS. Tetap semangat anak-anak, tetap sehat, jaga kesehatan dan ingat 3M, menjaga jarak, memakai masker, dan mencuci tangan. Untuk kali ini Bu Penny cukupkan. Bila ada salah kata, Bu Penny mohon maaf. Selanjutnya sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat anak-anak hebat.